CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu diceritakan bahwa biarlah ia meninggalkan kita dan melupakan apa yang telah terjadi, Ayah. Kyai Kanti mengerutkan keningnya. Namun katanya, bukan kepadaku, kepada Angger Jeliteng. Swasti ingin menjerit, tetapi dipaksanya mulutnya berkata, aku juga minta maaf. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah Kiai, aku sudah merasa ringan bahwa aku sudah dimaafkan, meskipun dengan istilah apapun juga. Aku mohon diri sebelum pagi. Ya, Ngger, kembalilah kepada biungmu. Tetapi kita sudah bersepakat untuk segera mulai dengan kerja kita. Membuat sebuah padepokan, menguasai air dan memberikan suasana yang lebih baik bagi padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Jeliteng pun kemudian melangkah meninggalkan Kyai Kanti dan anak gadisnya. Ketika di luar sadarnya ia berpaling, maka dilihatnya Swasti cepat-cepat memalingkan wajahnya. Agaknya ia pun sedang menatap langkah Jeliteng yang masuk ke dalam kelamnya gerumbul-gerumbul liar di dalam hutan di sisa malam yang sepi. Sejenak kemudian Jeliteng pun bagaikan ditelan oleh kegelapan. Yang tinggal kemudian adalah Swasti dan Kyai Kanti. Sejenak mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Kyai Kanti berkata, beristirahatlah Swasti, kau tentu letih. Swasti tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian bangkit sambil mengibaskan pakaiannya yang lungset. Aku akan mandi, aku tidak akan dapat tidur. Pakaianku basah oleh keringat dan kotor oleh debu yang melekat. Jika kau masih basah oleh keringat, jangan mandi dulu, cegah ayahnya. Keringatku sudah kering, tetapi pakaianku sangat kotor. Kyai Kanti tidak mencegah lagi. Dibiarkannya Swasti pergi ke parit di sebelah Blumbang. Parit yang mengalirkan air yang melimpah itu tanpa terarah, sehingga air yang mengalir itu menyusup ke celah-celah batu padas dan hilang di telan tanah. Ketika Swasti tidak nampak lagi, Kyai Kanti mengelus dadanya sambil menghela nafas dalam sekali. Anak gadisnya hanya mempunyai selembar ganti pakaian. Jika ia mandi, ia sekaligus mencuci pakaiannya yang kotor untuk nanti dipakai jika ia mandi dan mencuci pakaiannya yang selembar itu. Namun, di samping pakaiannya sebagai seorang gadis, Swasti mempunyai pengadek pakaian yang khusus yang tidak dipunyai oleh gadis-gadis lain. Pakaian yang dipakainya dalam olah kanuragan yang mirip dengan pakaian seorang laki-laki. Ketika Swasti kembali dari balik gerumbul-gerumbul yang rimbun, dilihatnya ayahnya duduk di pinggir Blumbang sambil memegangi walesan kail. Ketika seekor ikan terkait pada mata kailnya, ia berkata, Swasti, kita sekarang sudah mempunyai belangga dan kelenting. Kita akan dapat memasak lebih baik dari saat-saat sebelumnya. Kita dapat merebus gayam dan dedaunan. Swasti memandangi belanga dan kelenting yang dibawa oleh Jeliteng sebelum ia berkelahi. Sejenak ia merenung.
mencari makna dari peristiwa yang baru saja terjadi. Anak muda itu tentu tidak bersungguh-sungguh ingin menangkap kami, katanya di dalam hati setelah tubuhnya menjadi segar dan hatinya agak tenang. Jika demikian, ia tidak akan bersusah payah membawa belanga dan kelenting. Tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi, sehingga ia sudah terlibat dalam perkelahian yang sengit. Bukan saja mempergunakan tenaga wajarnya, tetapi sudah jauh daripada itu. Ketika kemudian matahari terbit, Swasti duduk di muka perapian sebagai seorang gadis yang sedang menunggui masakannya. Beberapa ekor ikan yang didapat oleh ayahnya dengan kail dipanggangnya di atas api. Sedang dengan belanganya ia merebus beberapa buah gayam yang sudah tua. Di luar sadarnya, Swasti menengadahkan wajahnya. Selembar awan hanyut dihembus oleh angin yang lembut mengalir ke utara. Namun, Swasti mulai berpikir, jika awan itu menjadi semakin banyak dan berwarna kelabu, maka itu adalah pertanda hujan akan turun. Dalam keadaan seperti ini, jika hujan turun, maka aku akan kedinginan sepanjang hari dan mungkin sepanjang malam, karena pakaianku akan menjadi basah semuanya. Tetapi Swasti tidak mengatakannya kepada ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya pun sudah memikirkannya. Dalam pada itu, Jeliteng yang sampai ke rumahnya menjelang pagi langsung menuju ke sumur untuk menimba air. Untunglah bahwa ibunya masih belum bangun, sehingga ia tidak digelisahkan oleh kepergiannya semalam suntuk. Sambil menarik senggot, Jeliteng masih saja berpikir tentang Kiai Kanti dan anak gadisnya yang aneh. Tetapi ia tidak ragu-ragu lagi bahwa keduanya adalah orang-orang yang luar biasa. Gadis yang sedang meningkat dewasa, yang tentu masih lebih muda daripadanya itu, ternyata memiliki kemampuan yang sama sekali tidak diduganya. Jika saat keduanya datang dan dibawanya naik ke lereng bukit lewat batu-batu padas yang bergumpal-gumpal, ia sudah menjadi heran bahwa Swasti dapat juga berloncatan mengikutinya. Apalagi ketika ia sudah mengalami perkelahian yang hampir saja lepas dari kekangan nalarnya. Sementara itu, Jeliteng mulai mendengarkan ibunya bekerja di dapur. Seperti biasanya, merebus air dan ketela pohon. Jeliteng tidak langsung masuk ke dapur. Setelah pakiwannya penuh, maka ia pun segera pergi ke halaman depan sambil membawa sapu lidinya. Sehari itu, Jeliteng tidak banyak berkumpul dengan kawan-kawannya. Di siang hari, ia berbaring di belakang lumbung yang kosong. Apalagi jika paceklik panjang mencekam padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon, maka hampir setiap lumbung di padukuhan itu menjadi kosong. Hanya orang-orang yang terhitung kecukupan sajalah yang masih menyimpan beberapa ikat padi, sisa panen di musim basah. Di musim kering, orang-orang Lumban hanya dapat menanam palawija yang tidak begitu banyak menghasilkan, meskipun dapat juga dipakai untuk menyambung hidup mereka sampai musim basah mendatang. Aku harus segera berbuat sesuatu, berkata Jeliteng. Tetapi ia masih ragu-ragu. Apakah sebaiknya ia mengatakannya lebih dulu kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan atau di Lumban Kulon, atau ia lebih dulu membantu Kiai Kanti membuat gubuk kecil sebelum dapat dibangun sebuah padepokan yang memadai buat orang yang luar biasa itu bersama anak gadisnya. Akhirnya Jeliteng mengambil keputusan untuk menyampaikannya saja lebih dulu kepada Ki Buyut. Jika ia membuat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan itu, maka akan dapat menumbuhkan salah paham dan kecurigaan.
Karena itu, sebaiknya hal itu diberitahukannya lebih dulu kepada Ki Buyut Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Tetapi aku tidak akan memberitahukannya kepada Biyung, desis Jeliteng yang kemudian menggeliat bangkit. Kepada ibunya, Jeliteng minta diri untuk pergi ke gardu menemui kawan-kawannya. Ia sama sekali tidak menyebut rencananya untuk menghadap Ki Buyut, agar ibunya tidak digelisahkan oleh persoalan-persoalan yang tidak diketahuinya. Yang mula-mula akan didatangi adalah Ki Buyut Lumban Wetan, karena ia berada di daerah Lumban Wetan itu pula. Sebagai seorang anak janda miskin yang tidak banyak dikenal, Jeliteng memang tidak terbiasa menghadap Ki Buyut atau bebau padukuhan yang lain. Namun, Jeliteng termasuk seorang anak muda yang disukai oleh kawan-kawannya, karena ia suka membantu kawan-kawannya yang sedang mengalami kesulitan atau sedang melakukan pekerjaan yang agak berat. Ia sering membantu kawan-kawannya yang sedang memperbaiki dinding halaman atau memperbaiki lumbung yang miring atau kerja-kerja lainnya. Bahkan ia rela membantu kawan-kawannya dengan meminjamkan miliknya yang sedikit apabila diperlukan. Karena itu, ketika kawan-kawannya melihat ia menyusuri jalan padukuhan untuk pergi ke rumah Ki Buyut, maka beberapa orang kawannya menyertainya dan bertanya di sepanjang jalan, apakah keperluannya? Aku menemukan 2 orang perantau di hutan itu, berkata Jeliteng. Bagaimana kau menemukannya? Bertanya kawannya. Ketika aku sedang mencari kayu. Kawan-kawannya tertarik akan cerita itu. Mereka tahu bahwa Jeliteng memang sering mencari kayu ke hutan di lereng bukit. Aku merasa kasihan kepada mereka, berkata Jeliteng setelah ia menceritakan serba sedikit tentang Kiai Kanti dan anak gadisnya. Kasihan. Lalu apakah yang mereka makan di hutan itu? Bertanya yang lain. Kiai Kanti menangkap binatang-binatang kecil dan memetik buah gayam yang banyak terdapat di hutan itu. Demikian pandainya Jeliteng menyusun ceritanya sehingga kawan-kawannya benar-benar menjadi iba mendengarnya. Lalu, apakah yang ingin kau dapatkan dari Ki Buyut? Bertanya salah seorang kawannya. Aku hanya akan minta izin untuk membuat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan itu. Kenapa di pinggir hutan? Yang lain memotong. Biarlah ia tinggal di padukuhan ini. Apa salahnya? Aku sudah mengatakannya, tetapi agaknya perantau itu mempunyai harga diri juga. Ia tidak mau mengganggu orang lain. Di pinggir hutan itu, ia akan mencoba menghidupi diri mereka sendiri dengan hasil yang dapat mereka petik dari hutan yang luas itu. Mungkin buah-buahan, mungkin dedaunan atau binatang-binatang buruan yang kecil-kecil saja. Jika seekor harimau datang merunduk mereka, apalagi anaknya yang kau katakan seorang gadis. Mereka berkeras hati. Nampaknya harimau yang tidak begitu banyak terdapat di hutan itu tidak ingin mengganggu mereka. Omong kosong, dari mana kau tahu? Aku kira masalahnya hanyalah waktu. Pada suatu saat akan datang seekor harimau yang akan menerkam salah seorang dari keduanya. Jeliteng mengerutkan keningnya. Ia menjadi sulit untuk mengatakan bahwa keduanya sama sekali tidak takut terhadap harimau yang paling garang sekalipun. Akhirnya ia menjawab, masih banyak binatang buruan bagi harimau di hutan itu, sehingga mereka tidak akan menerkam seseorang. Harimau yang berani menerkam seseorang akan tersisih dari pergaulannya, karena hal itu tidak disukai oleh lingkungan mereka. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka pun pernah mendengar cerita tentang seekor harimau yang akhirnya membunuh diri karena terpisah dari masyarakatnya. Satu kesalahan telah dilakukannya, yaitu menerkam seorang petani yang sedang bekerja di sawah.
Hanya harimau yang tua dan lemah sajalah yang karena terpaksa menghindari kelaparan telah berani menerkam seseorang, desis salah seorang dari mereka. Dalam pada itu, Jeliteng bersama beberapa orang kawannya menjadi semakin dekat dengan rumah Ki Buyut di Lumban Wetan. 1-2 orang yang ingin tahu telah mengikutinya dan bertanya-tanya di antara mereka. Di muka regol halaman rumah Ki Buyut, Jeliteng berhenti. Ia menjadi ragu-ragu. Karena itu, sejenak ia berdiri saja termangu-mangu. Apakah Ki Buyut ada di rumah? Tiba-tiba ia bergumam. Marilah kita coba untuk menanyakannya, berkata seorang kawannya. Namun, ternyata kedatangan mereka telah dilihat oleh seorang anak muda yang bertubuh sedang, berkulit kekuning-kuningan yang berdiri di tangga pendopo. Itu kau lihat anak Ki Buyut, desis seorang kawannya. Ya, marilah kita temui saja Kumbara, agar ia menyampaikan kepada ayahnya bahwa kita akan menghadap, gumam Jeliteng. Kawan-kawannya mengangguk. Hampir bebareng mereka pun melangkah memasuki regol halaman rumah Ki Buyut. Anak muda yang berdiri di tangga pendopo itu termangu-mangu. Ia melihat beberapa orang anak muda mendatanginya, sehingga dahinya telah berkerut. Bahkan dadanya pun menjadi berdebar-debar, karena agaknya anak-anak muda itu mempunyai keperluan yang cukup penting. Ada apa? Kumbara tidak sabar menunggu. Jelitenglah yang menyaut, maaf Kumbara, mungkin kedatangan kami telah mengejutkan kau dan barangkali Ki Buyut, tetapi kami tidak mempunyai kepentingan yang dapat menggelisahkan. Kami hanya datang untuk menyampaikan sebuah cerita, barangkali Ki Buyut sempat mendengarkannya. Kumbara termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Aku akan menyampaikannya kepada ayah. Duduklah. Ketika Kumbara kemudian masuk ke ruang dalam, maka anak-anak muda itu pun duduk di atas tikar yang sudah terbentang di pendopo. Sejenak mereka menunggu, sementara Kumbara menyampaikan maksud anak-anak muda itu kepada Ki Buyut. Ternyata Ki Buyut pun tidak berkeberatan. Ia mengenal Jeliteng dan anak-anak muda padukuhannya sebagai anak-anak muda yang baik, yang tidak pernah menimbulkan kesulitan bagi padukuhan dan tetangga-tetangga mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.